tujuan kita cuma satu, ya, ngajak orang ke surga. Enggak ada yang lain tuh, ya. Bapak Ibu kalau jual produk obat sembuh selesai, ya. Produk ini udah, enggak. Produk kita ngajak orang ke surga. Kalau kita membantu, ya, aset untuk mendapatkan omset yang baru nabung 10.000, 20.000 itu adalah aset Bapak Ibu. Dari orangnya, sekarang saya silahkan ucapkan terima kasih kepada orang itu, minta maaf sama orang itu, berkat dia kita kenal Baitullah, berkat dia kita tahu ilmu Baitullah, kita bisa umrah gratis, kita punya jalan ke Baitullah. Cari orangnya, minta maaf kalau ada salah. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Baik Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama semoga pada hari ini, acara pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama-sama kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang membuat kita semangat. Nah, nilai jual ini kalau kita bapak-bapak sia-siakan, saya yakin tidak akan menonton. Nah, lewat koperasi ini, yuk mari kita perkenalkan. Kalau cerita masalah umroh, masalah travel, udah banyak bapak-bapak dan ibu pergi ke semua daerah, pasti ada travel. Tidak cuma 1, 2, 3, 4, dan begitu juga mereka-mereka yang kata. Tapi kita beda, kita ada koperasi. Mereka yang tidak punya kemampuan secara tunai, punya finansial, tidak hanya bergabung koperasi, menabung sampai waktunya. Silakan mereka mau lewat kita ataupun travel lain. Ini yang punya nilai jual beda dari travel lain. Nah, lewat ini Bapak mendapat peluang besar, untuk merebut hati masyarakat, hati para jemaah. Tinggal bagaimana Bapak dan Ibu mengolah informasi yang kita dapat baik dari koperasi maupun dari travel. Insya Allah tidak tantangan, hambatan, rintangan pastian. Tidak ada usaha dan upaya yang tidak mendapatkan tantangan dan rintangan pastian. Nah, inilah yang kita jadikan cambuk pemukul kita untuk lebih maju. Biarlah anjing menggonggong, kabilah tetap berlalu. Ini kata-kata orang ini. Saya yakin kita tidak akan kalah pamor dengan memperkenalkan koperasi jasa berkah bersama harapan dengan segala macam produk-produknya, dengan segala macam produk-produknya. Ini punya nilai jual yang tinggi pada masyarakat. Oleh karena dan tentunya yang sangat saya banggakan Bapak Ibu peserta pelatihan Pensiar Baitullah dari Koperasi Jasa Berkah bersama Arafah. Terima kasih saya ucapkan bahwa Bapak Ibu bersedia untuk mengikuti kegiatan ini. Tentunya nanti kegiatan ini menjadi salah satu langkah Bapak Ibu yang nantinya akan menjadi pensiar Baitullah yang tangguh, amanah, ya. Dan tentunya Bapak Ibu nanti bisa mengantarkan para jamaah untuk menuju Baitullah. Maka Bapak Ibu baik sebagai pemula ataupun yang sudah lanjutan, kita tidak perlu merasa gengsi untuk belajar dan terus belajar. Perlu adanya edifikasi dan duplikasi ketika kita ingin menjadi orang yang sukses. Dikatakan orang sukses, dikatakan
dikatakan hebat, kita dikatakan sukses ketika kita bisa mengantarkan para jamaah yang sudah kita ajak untuk bergabung, mereka bisa sampai ke Baitullah. Baru kita ada rasa kebahagiaan tersendiri ketika kita bisa menjadi pelayan-pelayan bagi mereka. Karena koperasi itu adalah rumah kita. Bagaimana rumah kita itu bisa bagus, bisa nyaman kalau di dalamnya kita tidak peduli. Jadi koperasi itu milik kita. Maka yang wajib menjaga, yang wajib mengembangkan adalah kita semua. Ya, jadi bukan berarti kalau kita sudah jadi anggota sudah kita biarkan. Ya, kita ada salah satu warung sembako itu. Tolong Bapak Ibu silahkan beri motivasi, beri edukasi kepada anggota-anggota yang sudah bergabung, mereka supaya bisa berbelanja. Tujuan berbelanja apa? Bukan hanya sekedar berbelanja, tapi di situ ada namanya poin umroh, supaya anggota-anggota yang ada di koperasi itu mendapatkan manfaat langsung. Tujuannya supaya poin-poin itu tadi yang sudah dikumpulkan nanti bisa diakumulasi sebagai biaya pemurah umrohnya. Dan Bapak Ibu yang hadir di ruang ini adalah pelayan-pelayan tetamunya Allah, adalah miliarder-miliardernya Baitullah, dan mudah-mudahan kita bisa sukses dunia dan akhirat. Tapi nanti kita benahi bagaimana kita bisa menjadi pelayan tetamunya Allah, pensiar Baitullah yang betul-betul ruhnya itu, jalannya itu betul, ya. Karena di sini salah sedikit udah. Saya pertama membangun koperasi cuma berdoa sama Allah, ya Allah, jauhkan saya dengan perkara buruk, dekatkan dengan saya dengan perkara baik. Jadi ada kawan-kawan, kenapa terlalu baik dengan orang? Kenapa kok ini dikasih kesempatan? Kenapa kok ini? Saya bilang itu semua karena Allah. Dan sampai saat ini tersortirnya berkah bersama Arafah, orang-orang di dalamnya, itu pun karena Allah yang mendatangkan kepada saya. Termasuk Bapak Ibu semua, ini adalah Allah yang mendatangkan kepada saya. Amanah bagi saya bagaimana saya bisa memberikan, ya, sebuah wadah supaya kita bisa sama-sama ke Baitullah, kita sama-sama pelayan tamu Allah, kita bersama-sama menjadi solusi untuk umat muslim ke Baitullah. Ya, tujuan kita cuma satu, ya, ngajak orang ke surga. Betul nggak? Nggak ada yang lain tuh, ya. Bapak Ibu kalau jual produk obat sembuh selesai, ya. Produk ini udah, betul nggak? Produk kita ngajak orang ke surga. Kalau ngapusin dosa, ngajak orang ngapusin dosa, ngajak orang untuk sejahtera. Orang pergi umroh menghilangkan kefakiran, ngajak orang untuk kaya, ngajak orang untuk ke Baitullah, ya. Nah, ketika Bapak Ibu menjadi afiliator, maka Bapak Ibu ada tabungan 150 juta lagi yang insya Allah akan menjadi hak Bapak Ibu semua. Tepuk tangan dulu. Ini totalnya hampir 200 juta, ya. Kalau untuk 100 orang. Inilah yang namanya kita membangun, ya, aset untuk mendapatkan omset. Yang baru nabung 10.000, 20.000 itu adalah aset Bapak Ibu, ya. Nah, dari sini bisa sebagai tambahan, ya. Nah, yang pengen gajian tadi bisa per seminggunya bisa 1 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, maafkan aku dengan kesalahan dan kehilapan saya. Saudaraku, saya yakin kamu bisa sukses, kamu bisa berhasil, kamu bisa ke Baitullah, kamu bisa umroh, kamu bisa haji bersama keluarga kamu, istri kamu, suami kamu, anak-anak kamu, dan orang tua kamu. Saya doakan
Kamu sukses. Tepuk dadanya, tepuk punggungnya. Belum selesai. Ini baru sebelah kanan. Saya pindah ke sebelah kiri. Ya, sekarang orang yang sebelah kiri ngomong. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk orang sebelah kiri ya. Terima kasih saudaraku. Maafkan saya atas kesalahan-kesalahan saya. Saya juga yakin kamu bisa sukses. Kamu bisa berhasil. Kamu bisa umroh. Kamu bisa haji bersama saudara kamu, suami kamu, istri kamu, anak-anak kamu, orang tua kamu. Insya Allah kita akan bersama-sama ke Baitullah. Peluk kawannya dan bilang, kita sama-sama bisa sukses, kita sama-sama bisa berhasil. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Insya Allah kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir, takbir. Mencari orang yang sudah mengenalkan Bapak Ibu tentang Baitullah, mencari orang yang sudah mendaftarkan Bapak Ibu di sini. Bapak Ibu bisa di sini, Bapak Ibu bisa punya solusi ke Baitullah, bahkan Bapak Ibu bisa umroh gratis. Cari orangnya. Sekarang saya silahkan ucapkan terima kasih kepada orang itu. Minta maaf sama orang itu. Berkat dia, berkat dia kita kenal Baitullah. Berkat dia kita tahu ilmu Baitullah. Kita bisa umroh gratis. Kita punya jalan ke Baitullah. Cari orangnya. Minta maaf kalau ada salah. Pengurus gak usah nangis. Ya, jadi orangnya minta maaf, bersyukur, mudah-mudahan kita bisa ya bersama-sama. Amin. Setiap manusia punya kesalahan, setiap manusia punya kehilapan. Ya, aduh kasihan. Taruh keluarkan bawa ke belakang. Insya Allah ya, kita akan mendapat keberkahan. Ya, jangan melihat dari sisi bisnisnya, jangan melihat dari sebuah hal kesempatan atau bukan. Tapi ini karena Allah, ini karena kita. Nah, tapi di Ka'bah saya minta Bapak Ibu, ya Allah, aku ingin menjadi bersiar Baitullah. Engkau lah yang membolakkan hati suami hamba. Masya Allah Bapak Ibu, pulang umroh saya izin dengan suami, Mas, saya ingin jadi bersiar Baitullah. Iya tidak apa-apa, daripada kamu main tulilan dan duduk dari kamu, daripada main dan duduk tidak apa-apa. Tapi Mas, nanti ketika jamaahku ini udah makin membesar, kan di perlu pendampingan, bisa jadi aku ke luar kota, tidak apa. Nah itu lalu maka sampai saat ini saya bertahan di syiar Baitullah dan saya sampaikan dengan hati Bapak Ibu. Apa yang saya ucapkan tidak semata-mata karena uang Bapak Ibu, bukan karena uang itu dengan sendirinya dia akan mendatangi kita. Kita nggak usah sibuk cari uang, nanti uang dia akan datang ke kita Bapak Ibu, seperti itu. Nah beruntunglah Bapak Ibu Allah pilih menjadi pensiar Baitullah. Seperti yang disampaikan ke Bapak Iqbal, memang beda Bapak Ibu antara pensiar Baitullah dengan marketing Baitullah.
Karena pensiaan Baitullah di sini banyak yang kita korbankan Bapak Ibu. Waktu, betul nggak Bu? Waktu kita korbankan untuk syiar sana situ mendampingi tim kita. Kemudian uang, ya kan Bu? Kita kan nggak digaji di kantor, betul? Nggak digaji kan di kantor ya? Nah, kita asal usaha kita. Waktu, uang, kemudian waktu, uang itu dan menghasilkan di jalan Allah. Nah, tapi yakin Bapak Ibu bahwa pekerjaan pensiar Baitullah adalah pekerjaan paling mulia Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Kita mensiarkan Baitullah, orang itu tadinya tidak ada bayangan atau belum tertutup, alhamdulillah dia tertutup berangkat, walaupun belum rezeki berangkat dengan kita, mungkin dia berangkat dengan travel lain, banyak Bu ya. Ketemu di lapangan, kita syiar dengan ini belum closing, tahu-tahu diundang teman yang lain closing, betul Bu? Nah itu biasa aja Bu, tapi yakinlah dari ucapan yang kita keluarkan sehingga dia tergerak berangkat itu akan menjadi amal jariah kita juga. Nah dengan tidak mengurangi amal jariah yang mengerjakannya. Nah Bapak Ibu, jadi pensiar Baitullah hari ini Bapak Ibu tekankan bahwa saya memang niat menjadi pensiar Baitullah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak ada kekecewaan dulu ketika kita syiar, kita sampaikan ada yang mau daftar, ada yang enggak, kita tetap turunnya sama, tetap senang aja karena kita sudah berkesempatan menyampaikan kebaikan, betul Bu ya? Nah jadi guru saya berpesan pensiar Baitullah itu sama dengan seperti muadzin. Nah muadzin itu ketika azan aja, jadi nggak memikirkan nih ada nggak yang sholat, nggak kan Bu? Nah kita juga gitu nanti ketika kita syiar di lapangan jangan memikirkan ada yang datang nggak ya, nanti yang datang nggak usah. Ketika itu sudah mulai bertanya, close nggak akan ada Bapak Ibu, nggak akan ada. Jadi berapa orang yang datang di 10, oh nggak ada. Jadi kita sampaikan saja. Nah Bismillah, itu kita sampaikan tanpa banyak harap dengan makhluk, yakin hanya karena Allah. Kita turun dari rumah, ya Allah hari ini aku bersyiar, hari ini aku akan membantu tim Ibu Ida misalnya. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, itu udah sampaikan saja. Gak usah dibenak, gak usah dipikirkan duit ini closing gak usah Bu. Nah agar kita tidak kecewa, karena semakin kita berharap sama orang semakin besar kecewanya. Tetapi ketika kita hanya berharap sama Allah, kita berharap sama Allah, maka harapan itu akan Allah beri sebesar-besar di luar dari ekspektasi kita. Seperti itu. Datang lebih awal dan pulang paling akhir. Karena setiap acara semua leader adalah sebagai tuan rumah, sebagai penyelenggara. Nah tidak ada tuh mentor hanya mengirimkan jamaah tapi tidak ikut andil, nggak ada. Kita harus ikut aktif. Jadi setiap ada acara HS atau OPP, Bapak Ibu harus datang lebih awal dan pulang lebih lambat. Kemudian menjadi pengikut terbaik, maksudnya itu tadi manut dengan leader Bapak Ibu atau arahan dari, kalau di sini mungkin Bapak Ibu kan memberi arahan, kita mengikut. Kemudian menjadi problem solver itu maksudnya kita jangan menjadi menambah persoalan, tetapi justru kita hadir di sini memberi solusi. Nah, jadi bukan kita yang menambah permasalahan, tapi kita yang sebagai pemberi solusi, seperti itu. Kemudian tidak membuatkan tingkatan levelisasi. Nah, jadi di sini kita sama Bapak Ibu, tidak ada yang membedakan. Nah, kalau hanya struktur tadi itu kan hanya secara organisasi Bapak Ibu ya, itu kan yang selalu ada di atas kertas. Tapi secara pribadi kita tidak ada levelisasi. Kita sama Bapak Ibu, sama-sama pelayan tetamu Allah dan pelayan tetamu Rasulullah. Nah, tetamu Allah itu apakah yang akan berangkat? Bukan Bapak Ibu. Dari Bapak Ibu yang sudah mendaftar, dari Bapak Ibu dari 360 kalau yang saat ini atau yang dari dulu dimulai 100.000, itu adalah jamaah-jamaah Ibu yang harus Bapak Ibu layani. Bukan kita yang ingin dilayani mereka, kita layak melayani mereka. Kemudian memberi ruang tim lain untuk saling belajar. Nah, jadi seperti di sini kalau kita ada mungkin cross line, jadi mentornya ini dan ini, itu nggak apa-apa Bapak Ibu ya kan, nggak semua orang masuk dari satu pintu kan Bu ya kan, ujung-ujungnya nggak muat, maka dibuka banyak-banyak pintu, tetapi kita belajarnya bisa sama-sama seperti itu. Jadi mau konsultasi ini boleh, jadi kita sama-sama belajar seperti itu. Kemudian berusaha menjadi rahmatan lil alamin. Nah, pensiar Baitullah itu tadi sebagai solusi dan menyebarkan kasih sayang ke sesama saudara kita di muka bumi ini, seperti itu. Nah, satu lagi Bapak Ibu, penguat pensiar Baitullah satu,
Yang utama tadi Bapak Ibu harus menguasai knowledge-nya atau menguasai yang Ibu presentasikan. Kedua, attitude kita sebagai pensiar Baitullah tadi Bapak Ibu. Kita branding nih. Jadi usahakan orang kalau ingat umroh, ingat Bapak Ibu. Minimal dari keluarga, dari teman dekat, dari lingkungan RT sekitar. Minimal kalau diingat umroh, contoh saya ingat umroh, ingat Bu Konia. Nah, aku ingat umroh, ingat Ibu Wiwi. Nah, usahakan branding seperti itu. Jadi ketika Ibu punya media sosial, usahakan tentang umroh semua Bu. Jadi nggak ada lagi Bu ya curhat-curhat di status WA Ibu. Nah, curhat-curhat kata-kata yang tidak membangun nggak usah. Pensiar Baitullah nggak seperti itu. Nah, kalau ada urusan pribadi itu aib kan nggak boleh dibuka, harus kita tutup. Jadi kita syiarkan tentang Baitullah, kemudahan tentang Baitullah Bu ya. Jadi mulai hari ini kalau Bapak Ibu ada medsos, entah itu TikTok atau WA, itu usahakan tentang Baitullah, bukan lagi masalah pribadi Bu ya. Nah, kemudian setelah itu kita pensiar Baitullah juga harus lebih banyak mendengar dari calon jamaah kita, kenapa hingga saat ini mereka belum sampai ke Baitullah. Nah, ada kan maka cerita mereka begini, itu kita dengarkan. Dari cerita itulah kita memberi solusi seperti itu. Nah, jadi ketika kita bangun kedekatan dengan jamaah dari hati ke hati, insya Allah akan terbangun kepercayaan, maka dia pun tingkat closingannya mudah sekali. Jadi tanpa kita tanya, dia pun pasti akan mendaftar seperti itu. Jadi kita mudah-mudahan amal kecil ini mendatangkan hal yang besar dari Allah, dan mudah-mudahan Allah kabulkan kita satu keluarga berangkat umroh semua. Amin. Satu keluarga berangkat haji semuanya. Amin. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Maha mengabul doa. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, pasti aku kasih. Kata pasti ya, yang ragu ini makhluknya, bukan Allah. Pasti dikasih, pasti berangkat. Tapi jangan ragu, jangan was-was, gitu ya. Apapun yang Allah takdirkan, ikuti, pasti itu kebaikan, ya. Karena kalau was-was tuh, ada kata was-was tahu? Surat Toha ayat 120. Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratul khuldi. Kalau ada kata was-was, sambungannya itu setan. Ya, jangan diikuti, berhenti, kita ikuti nur Allah, nur hati nurani, ya, kebaikan. Saya yakin semuanya pasti bisa, apalagi punya jamaah, ya. Doakan jamaahnya, jangan tidak doakan. Saya mau pergi ke rumah si A, mau mengajak dia pergi umroh. Jangan ragu-ragu, ambil wudhu dulu, sholat 2 rakaat, baru didatangi. Jangan pandang dia rumahnya gubuk atau rumahnya itu keren. Karena tujuan kita jemput siapa? Sholat dulu 2 rakaat baru pergi. Untuk apa? Karena kita mau jemput tamunya Allah. Insya Allah Allah kasih jalannya, Allah kasih berkat. Dan kita semua insya Allah dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai kegiatan pelatihan divisi Arafah mengenai pertumbuhan anggota Koperasi Jasa Berkah Bersama Arafah. Semoga para peserta bisa segera mengejar rewardnya, tiap minggu bisa ke jihad. 150 hari menuju Baitullah, umroh yang gratis. Apa kabar Bapak Ibu? Berkah bersama Arafah. Sampai jumpa di Baitullah. Takbir. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Ku telah putuskan ambil jalan ini, tak ragu yakin dalam hati. Duniaku cerah, akhirat pun indah, menggapai pesan kalimat thayyibah. Ku telah putuskan perjuangan ini, raih ridho berkah ilahi, menggapai cintanya, indahnya surga, sempurnakan rukun kelima. Dunia hanya hiburan semata, bermain-main berlumur dosa. Dunia hanya hiburan semata, bermain-main berlumur dosa. Biar jarak membentang, syiarku tak hilang, walau penuh rintangan, syiarku menjulang. Biar jarak membentang, syiarku tak hilang, walau penuh rintangan, syiarku menjulang. Persyiar Baitullah, bukti janji diri, mudahkan ke tanah suci. Syiar dengan hati, tak ingin dipuji, Allah dan Rasul tujuan kami.